Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP IT Al-Hikmah dan yang saya hormati pula rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam pembahasan modul budaya positif ini. Sebelum kita mulai pembahasan, Bapak Ibu, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul dan melaksanakan tugas pokok kita sebagai guru. Kemudian sholawat beserta salam tak lupa kita junjungkan ke kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Lombok Timur. Baik, sebelumnya budaya positif ini Bapak Ibu tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa murid lakukan 1-2 orang. Mengapa? Karena budaya positif ini tidak semudah kita melaksanakan atau membalikan telapak tangan. Budaya positif ini perlu adanya konsisten dan berkesinambungan atau apa istilahnya Bapak Ibu? Berkesinambungan atau secara terus-menerus kita lakukan budaya positif ini agar terciptanya sekolah sesuai dengan sekolah impian kita. Baik, bisa Bapak Ibu lihat di layar di depan kita perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Selama ini ilusi kita atau pandangan kita terhadap murid atau orang lain di sekeliling kita yang pertama. Ilusi guru mengontrol murid. Artinya guru itu dengan kuasanya bisa mengontrol murid. Itu adalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pemahaman-pemahaman kita selama ini. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang kurang tepat, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, keempat ini yang biasanya masih sering terjadi atau masih sering kita bayangkan di benak kita. Kita sebagai orang dewasa, memiliki hak penuh untuk memaksa orang yang lebih kecil di bawah kita. Ataupun seperti sekarang kita selaku guru berkuasa penuh terhadap murid kita. Itu adalah ilusi-ilusi kontrol yang salah selama ini. Mari Bapak Ibu kita lanjut ke perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol terhadap diri kita atau orang lain? Nah, kalau stimulus respon bahasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu bahasa-bahasa stimulus respon. Tetapi kalau sekarang kita menganut paham teori kontrol, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya ini kita tidak boleh egois terhadap diri kita sendiri. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya kan, selama ini biasanya kalau kita sudah membujuk orang lain, kemudian gagal bujukan kita, timbullah pemaksaan. Pemaksaan yang timbul ketika bujukan itu gagal. Nah, kalau teori kontrol,
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah kalau stimulus respon. Ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Artinya peserta didik itu tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pintar. Mereka semua pintar dan berhak mendapatkan apresiasi sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, sekarang apakah makna disiplin? Nah, berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin itu sebenarnya belajar. Ya, disiplin itu bukan paksaan. Selama ini disiplin itu paksaan, kamu harus seperti ini, mengikuti seperti ini. Tetapi sejatinya disiplin itu adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini kan seperti itu ya budaya kita. Disiplin itu kita lakukan kepada orang lain agar orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kebijakan universal. Kita semua sudah tahu apa itu nilai-nilai kebijakan, nilai-nilai yang baik, yang benar dan yang salah. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Ini tidak berkaitan dengan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi semua orang mempunyai nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia. Nah, kemudian setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Yang harus kita pahami, setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Jadi orang itu berperilaku karena mempunyai tujuan. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka timbullah motivasi intrinsiknya sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan atau nilai-nilai kebijakan itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau pada anak Indonesia atau murid-murid kita, nilai-nilai kebijakan itu seperti apa? Tentunya dicerminkan seperti murid-murid profil pelajar Pancasila yang dimensinya di sana ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, jadi ketika kita melihat nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebijakan yang universal pada murid kita, berarti murid kita ini mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang ini Bapak Ibu perhatikan sebentar. Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nomor 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal atau motivasi yang timbul dari luar, bukan dari dalam diri individu orang tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya, orang itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Contoh, saya tidak berani telat karena saya takut dihukum. Sebenarnya dia tidak nyaman dengan hukuman itu, tetapi karena adanya hukuman dia melaksanakan itu. Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini seperti penghargaan-penghargaan mungkin pernah semua kita lakukan, tapi hal ini ternyata kurang tepat. Pemberian penghargaan. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian dari orang lain.
itu pun tergolong pada motivasi eksternal. Nah, yang diharapkan timbul pada disiplin positif ini yaitu poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika saya melakukan itu, saya adalah tergolong orang seperti ini. Jadi dia menyadari hal itu hal yang baik dan dia menyadari hal itu tidak baik. Itu adalah motivasi internal, adalah motivasi yang timbul dari dirinya sendiri, bukan karena ada hukuman, bukan karena ada pujian yang diberikan oleh orang di luar dia. Jadi motivasi internal ini tujuan dari disiplin positif kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada kata merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Itu yang dinamakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kita tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita mampu memerintah diri kita sendiri. Itu merdeka menurut pahlawan pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita masuk ke materi restitusi. Apa sih restitusi itu, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini mengajarkan kita sebagai guru untuk tidak memberikan hukuman kepada peserta didik ketika peserta didik melakukan kesalahan. Ingat, seperti yang tadi, seseorang melakukan sesuatu, baik itu kesalahan atau tidak, itu mempunyai tujuan. Nanti kita akan bahas dari 5 kebutuhan dasar. Jadi restitusi ini tidak kita mencari kesalahan, kebenaran, atau membuat peserta didik itu merasa bersalah, tidak. Tetapi restitusi ini cara kita agar peserta didik itu menyadari kesalahannya sendiri dan mencari solusi dari kesalahannya itu. Kemudian ketika dia kembali ke kelas, ke kelompok dia, sudah mempunyai karakter yang lebih kuat, karakter baik yang lebih kuat. Nah, kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan membawa sifat-sifat atau karakter yang lebih baik lagi. Nah, ini ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Kita mulai budaya positif ini sekiranya agar mempermudah kita untuk menciptakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita itu, kita mulai dari kelompok terkecil, yaitu kelas. Karena kalau sekolah sudah masuk ruang lingkup yang lebih besar, mari kita mulai dari ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu kelas. Kelas kita masing-masing, kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk mengontrol mereka, bagaimana mereka berada di dalam kelas dan di luar kelas. Keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, peserta didik yang buat sendiri. Peserta didik yang memahami apa yang akan mereka dapatkan ketika melanggar keyakinan yang sudah mereka buat untuk sendiri. Jadi ini tidak ada paksaan dari seorang guru, mereka menyadari, merembukan kira-kira apa yang paling baik untuk kelas kita. Mereka buat dalam bentuk keyakinan kelas namanya. Nah, di sana ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja, Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa sekarang ini ada pertanyaan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini jawabannya pasti kita takut, yang pertama kena tilang. Ini berkaitan dengan
motivasi eksternal tadi. Kenapa tidak kita berpikiran kalau helm itu pelindung diri kita? Ketika kita kecelakaan, otak kita adalah merupakan organ tubuh yang paling penting di sana. Nah, kalau kita menyadari bahwa helm itu adalah kewajiban kita ketika menggunakan kendaraan agar melindungi kita, itu adalah motivasi internal yang timbul dari diri kita karena kesadaran kita. Kalau peraturan seperti tadi, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Karena kita takut adanya tilang atau kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kita. Ketika kita tidak menggunakan helm, berarti konsekuensinya atau hukumannya kita kena tilang. Contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, itu kan kalau timbul motivasi, berarti motivasi internal dari diri kita. 3M itu sangat penting untuk mencegah kita dari virus-virus. Bukan karena kalau kita tidak menggunakan 3M, tidak melaksanakan 3M, ada hukumannya. Seperti itu. Jadi peraturan itu hanya akan membuat peserta didik itu atau orang lain itu membuat sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau mendapatkan pujian. Yang paling penting itu, keyakinan itu kan motivasi dari internal. Jadi kenapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Karena kalau peraturan pasti peserta didik melakukannya karena ada motivasi eksternalnya. Saya melakukan ini karena tidak mau mendapatkan hukuman. Saya melakukan ini agar saya dipuji oleh guru-guru saya. Nah, tapi tidak ada motivasi internal. Kalau keyakinan kelas kita buat, karena mereka menyadari sendiri keyakinan itu, maka timbullah motivasi-motivasi internal yang ada pada peserta didik kita. Jadi secara sadar mereka melakukan itu tanpa ada iming-iming ujian atau hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian ketika yang namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu, tidak semua peserta didik dengan seksama dengan ketika kita sudah bentuk keyakinan kelas semuanya langsung berubah total. Tidak mungkin. Karena budaya positif itu harus adanya pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah mereka yakini itu mereka lakukan. Contoh saja, anak yang baru lahir atau anak yang baru belajar sholat tidak mungkin langsung rajin sembahyangnya kan Bapak Ibu, pasti harus ada pembiasaan-pembiasaan. Seperti itu juga budaya positif. Pasti saja ada anak yang tidak diyakini keyakinan kelas yang mereka buat. Itu namanya hambatan. Tetapi kita harus melakukannya tetap, harus berkesinambungan, harus konsekuensi agar timbul budaya-budaya positif dalam keseharian mereka. Nah, ini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini cara kita sebagai guru ketika peserta didik kita melanggar keyakinan kelas yang mereka buat. Artinya segitiga restitusi ini tidak ada hukuman. Peserta didik itu sekarang tidak boleh dihukum, tidak boleh diberikan kekerasan, tidak boleh. Kita menggunakan cara segitiga restitusi untuk mengatasi masalah mereka itu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nanti setelah ini akan saya tampilkan video saya sedang melakukan segitiga restitusi kepada peserta didik, salah satu peserta didik. Yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu biasanya pertanyaannya segitiga restitusi ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang tidak memojokkan peserta didik. Artinya tidak membuat peserta didik merasa bersalah, tetapi lebih kepada peserta didik itu menyadari sendiri kesalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh yang ada pada segitiga restitusi ini. Nah, kemudian ini lagi Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
yang harus kita pahami, kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau kita kenal dengan survival. Cinta dan kasih sayang atau belonging. 3, kebebasan atau fun. Kebebasan atau freedom. Kesenangan atau fun dan kekuasaan atau power. Nah, ketika jangan peserta didik, kita pun mungkin kelima kebutuhan dasar ini tidak semuanya bisa terpenuhi. Nah, jadi ketika satu saja kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka perilaku kita menyimpang dari kebijakan-kebijakan universal itu. Begitu pula peserta didik. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak mereka dapatkan, itu yang membuat kita biasa merasakan kamu tidak memperhatikan pelajaran, kamu anak nakal. Sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka berusaha mengeksplorasikan 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dengan nilai-nilai yang negatif seperti itu. Contoh, misalnya cinta dan kasih sayang. Pada sekolah kita ini paling banyak peserta didik yang terlahir dari keluarga broken home ya Bapak Ibu ya. Sudah kita tahu bersama, artinya dia kurang kasih sayang orang tuanya. Mari kita rangkul anak-anak kita ini, berikan kasih sayang agar mereka mendapat kebutuhan salah satu 5 kebutuhan dasar ini. Kita lihat di dalam kelas mungkin mereka kurang fokus dalam belajar, mungkin saja kasih sayang mereka kurang. Jadi mereka memantik perhatian kita dengan melakukan hal-hal yang negatif. Semua ini bisa kita dapatkan, 5 kebutuhan dasar mereka ini bisa kita dapatkan yang mana tidak terpenuhi dari cara kita melakukan ini, segitiga restitusi ini. Nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan. Kamu melakukan seperti itu senang kan? Iya Bu, senang sekali. Kami senang sekali bercanda bersama teman sehingga sampai membuat teman ini terluka misalnya. Berarti itu kan 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi di kesenangan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini apabila tidak terpenuhi salah satunya saja, maka perilaku manusia itu akan keluar dari nilai-nilai kebijakan itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan, perilaku seseorang itu mempunyai tujuan. Mungkin saja perilakunya itu karena tidak tercapainya 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di sini ada dinamakan dengan identitas gagal. Identitas gagal ini diduduki oleh guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kita semua, bahkan pun saya yang sebelumnya mendapatkan materi ini, sering sekali mungkin ya kita nanti Bapak Ibu bisa melihat, oh saya tergolong guru yang mana? Pembuat merasa bersalah. Coba di sini. Pembuat merasa bersalah ini contohnya seperti ini. Nah, Ibu kecewa sama kamu. Ibu sudah capai menerangkan panjang lebar dari awal sampai akhir, kok kamu seenaknya tidur. Itu pembuat merasa bersalah peserta didik. Guru sebagai penghukum, kita sudah tahu penghukum seperti apa ya Bapak Ibu ya. Ketika anak melakukan kesalahan atau keluar dari nilai kebijakan, kemudian kita memberikan hukuman. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu adalah identitas gagal Bapak Ibu. Artinya ini semua motivasi eksternal. Peserta didik itu melakukan sesuatu karena ada iming-imingnya. Nah, kemudian yang kedua, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar juga, yaitu kita guru memposisikan diri kita pada peserta didik sebagai teman. Bisa, sering ini kita laksanakan ya.
sebagai teman curhat, teman anak-anak berkeluh kesah, kita sering. Kemudian pemantau. Kalau teman itu di sana membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu kan teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Kemudian menghitung dan mengukur. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Semua ini motivasi dari luar, kontrol dari luar saja. Nah, diharapkan pada disiplin positif ini, Bapak Ibu, kita meletakkan diri kita sebagai manajer, yaitu kontrol diri atau motivasi yang timbul dari diri peserta didik itu, tidak timbul dari luar atau motivasi eksternal. Nah, posisi kita di manajer itu dengan melakukan segitiga restitusi yang tadi. Jadi, pada kita melaksanakan segitiga restitusi itu tidak ada lagi yang dinamakan dengan peserta didik kita buat terpojok, peserta didik kita buat bersalah, merasakan kesalahannya, tetapi sampai segitiga restitusi itu tidak membuat peserta didik mencari kesalahan peserta didik, tidak. Tetapi bagaimana membuat peserta didik itu menyadari akan kesalahannya sendiri dan apa keyakinan yang sudah dia langgar. Kemudian dia menentukan sendiri jalan keluar dari kelakuannya itu atau perilaku-perilaku yang keluar dari kebijakan universal. Nah, jadi diharapkan Bapak Ibu setidaknya kalau kita tidak bisa menjadi manajer, minimal kita menjadi pemantau. Jangan sampai kita menjadi guru yang penghukum, membuat merasa bersalah atau teman. Minimal kita pemantau, yang paling bagus kita sebagai manajer. Jadi tidak ada lagi yang dinamakan kekerasan, tidak ada lagi yang memojokkan peserta didik sehingga peserta didik merasa tidak nyaman berada di sekolah ini. Nah, ini adalah materi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu dihukum oleh penghargaan. Judulnya bagus sekali, dihukum oleh penghargaan. Oh, ternyata penghargaan yang kita berikan selama itu bukan sebuah apresiasi sebenarnya. Hukuman sebenarnya. Apresiasi yang sudah kita berikan kepada peserta didik itu sebenarnya bukan apresiasi tetapi berbentuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan itu banyak sekali. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi dalam jangka waktu pendek. Kalau kita berikan penghargaan kepada peserta didik kita, kamu kalau bisa melakukan ini, ibu kasih penghargaan. Jangka pendeknya bagus, dia bisa melakukan itu. Kemudian, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, artinya penghargaan kita berikan terus-menerus, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dalam diri mereka atau motivasi internal. Mereka tidak akan mau melakukan hal itu lagi kalau tidak diberikan penghargaan, karena mereka sudah terbiasa diberikan penghargaan. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan penghargaan, tidak dari kesadaran dari dalam diri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena semata-mata kita lakukan itu karena penghargaan Bapak Ibu. Itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Contoh, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya pasti akan kecewa kan dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras seperti sebelumnya. Karena kita sudah kecewa tidak mendapatkan penghargaan. Itu penghargaan tidak efektif. Kemudian, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Berarti dia selalu bergantung kepada penghargaan. Kemudian
tidak efektifnya itu karena ketika seseorang ingin mendapatkan penghargaan yang diberikan dengan usahanya yang begitu keras, ketika tidak mendapatkan timbul rasa kecewa. Setelah itu tidak mau lagi berusaha sekeras itu karena tidak mendapatkan penghargaan. Itu yang dinamakan penghargaan tidak efektif. Kemudian yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Karena pasti ketika orang yang tidak mendapatkan penghargaan ada rasa iri, Bapak Ibu peserta didik. Peserta didik kita pasti merasa iri tidak pernah mendapatkan penghargaan. Kemudian peserta didik yang mendapat penghargaan selalu merasa bangga. Jadi penghargaan itu merusak hubungan, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada riset, Bapak Ibu. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Artinya, hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Itu makanya penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang karena tidak dibayar lagi. Mereka yang tidak menerima bayar tersebut terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Artinya ketika mereka dibayar, pekerjaannya begitu cepat selesai. Ketika tidak dibayar, berhenti, jadi menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Jadi penghargaan itu mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu menghukum. Karena misalnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking. Itu kenapa sekarang rankingan dihapus di beberapa sekolah. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini yang paling baik, Bapak Ibu. Saat orang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, itu rasa syukurnya terhadap sesuatu yang dia sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, itu merupakan motivasi internal. Yang itu yang kita harapkan di peserta didik kita. Tidak perlu kita memberikan penghargaan, iming-iming pujian atau penghargaan baru mereka melakukan sesuatu, tapi memberikan mereka kesadaran bahwa penghargaan itu sebenarnya bukan hal yang utama. Proses mereka dari tidak tahu menjadi tahu itulah yang harus mereka syukuri sebenarnya. Nah, adapun ini Bapak Ibu, aksi nyata saya dalam kelas 9, saya kan juga selaku wali kelas 9 sudah membuat keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas 9 itu di sana kami harus disiplin. Kami harus menjaga kebersihan dan menghormati orang lain, katanya di sana.
kami harus tepat waktu dan rapi misalnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu. Yang kita buat, yang mereka buat itu yang mereka cepat ingat. Jadi ketika mereka melanggar, saya sudah melanggar keyakinan yang kita buat, yaitu tidak menghargai orang lain. Bahasa-bahasanya itu harus kita kemas, bahasa-bahasa keyakinan, bukan bahasa-bahasa peraturan, agar ketika mereka membaca atau mengingat keyakinan-keyakinan yang mereka buat itu timbul motivasi internal dari diri mereka sendiri. Oh, seperti begini, kami harus menghormati orang lain. Menghormati orang lain itu di sana mereka buat ada antar teman dan untuk guru. Jadi ketika mereka mengatakan kami harus menghormati orang lain, jadi ada keyakinan di dalam diri mereka, yaitu saya harus menghormati teman dan menghormati guru. Nah, tapi Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, semua disiplin positif atau budaya positif ini tidak bisa secepat kita membalikkan telapak tangan. Artinya ada proses, ada kebiasaan positif yang harus kita buat, yang harus kita yakini bersama agar perilaku peserta didik kita ini timbul dari motivasi internalnya, bukan timbul dari motivasi eksternalnya. Nah, harapan saya Bapak Ibu, setelah saya melaksanakan aksi nyata atau pengimbasan modul budaya positif ini kepada Bapak Ibu, agar kita mari sama-sama melaksanakan budaya positif kita ini di sekolah kita. Kalau kita tidak bisa memulai dari lingkup yang besar, marilah kita mulai dari ruang kelas kita masing-masing. Mari kita sama-sama mencoba membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Ketika di kelas sudah kompak, sudah meyakini, otomatis di sekolah kita ini timbul budaya-budaya yang baik, budaya-budaya positif, dan terciptanya sekolah impian kita bersama. Ya Bapak Ibu, nah semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membawa perubahan untuk sekolah kita umumnya, untuk diri kita sebagai guru khususnya, dengan cara seperti tadi memposisikan diri kita sebagai manajer. Jangan lagi kita memposisikan diri kita sebagai guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Setidaknya kita membuat diri kita sebagai guru, yaitu manajer, dengan melaksanakan segitiga restitusi yang tadi. Oh iya, akan saya tampilkan video saya sudah menjalankan segitiga restitusi. Bapak Ibu sebentar. Atau sembari kita menunggu video ini bisa terputar, saya berikan dulu kesempatan untuk Bapak Ibu, kira-kira kita sharing, atau mungkin ada Bapak Ibu yang sudah pernah melaksanakan keyakinan kelas ini, bisa sharing bersama teman-teman, rekan-rekan guru kita itu, atau masukan, atau ada tawaran budaya positif ini kita lakukan seperti apa, kapan, dan bagaimana kita berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Silakan Bapak Ibu, saya berikan kesempatan, kita sharing saja. Silakan. Nah, silakan. Baik, izin Ibu Mas. Sebelumnya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk meyakinkan budaya positif untuk melaksanakan ya. Di sini saya yakin teman-teman guru semua ada pengalaman untuk melatih karakter siswa masing-masing. Termasuk saya, termasuk golongan yang gagal. Kenapa? Saya berpikir bahwa kalau nggak ada hukuman, anak-anak nggak ngelakuin, gitu kan? Ya. Menurut saya itu Bu, itu langkah strategis supaya anak menyadari bahwa itu yang dilakukan hal yang tidak sewajarnya di sekolah, gitu kan? Dan pertanyaan saya, langkah-langkah untuk mewujudkan aktivitas positif itu kayak gimana ya? Iya. Terima kasih. Nah, ini jawabannya ada di segitiga restitusi yang sudah
pernah saya laksanakan ini. Memang seperti selama ini ya, kita sejatinya guru itu pasti pernah memposisikan dirinya sebagai penghukum, guru penghukum. Karena memang salah satu cara kita agar peserta didik itu turut dengan apa yang kita laksanakan itu salah satunya dengan hukuman ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu, hukuman itu tidak membuat peserta didik itu sadar akan kesalahan yang dilakukan, tetapi dia melakukan itu karena ada hukuman. Jadi motivasi eksternal yang kita inginkan sekarang itu bagaimana peserta didik itu menyadari kesalahannya, menyadari tindakannya yang salah itu. Nah, dengan cara melaksanakan segitiga restitusi. Oh iya, kita pakai speaker dulu ya, tunggu sebentar. Nah, ini saya melaksanakan segitiga restitusi pada peserta didik di kelas 9 yang kemarin sempat kacanya pecah, kaca jendelanya pecah karena apa namanya? Bisa? Coba. Coba pakai bluetooth. Coba pakai ini, pakai bluetooth, pakai ini bluetooth, pakai HP saya. Sudah? Sudah mana speaker itu Pak? Ini udah pakai speaker ini dari HP saya. Bluetooth mode. Ivan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya sudah kenal ya. Nah, sekarang kami tahu ya. Di besar. Besar Pak, di besar. Biar kelihatan. Jadi, ibu pernah mengatakan kalau waktu dan teman-teman bermain bola di dalam kelas hingga membuat kaca di dalam kelas pecah. Apakah betul? Betul Bu, tapi saya sengaja mencetak kaca di dalam. Jadi melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Bahkan ibu pun pernah melakukan kesalahan, tetapi ibu memakai waktu itu sini bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi ibu memakai waktu itu sini untuk kita sama-sama mencari solusinya yang tidak. Kamu bermain bola di dalam kelas, pasti ada tujuannya kan? Iya Bu, saya dan Sari bermain bola di kelas karena bosan dan pelajaran kosong. Oh begitu. Asyik gak bermain bola di dalam kelas saat pelajaran kosong? Iya Bu. Ya. Sekarang kamu pikirkan, apakah tindakan yang kamu lakukan bersama salah seorang temanmu merupakan yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak Bu. Apa keyakinan kelas yang sudah kamu lakukan? Memperhatikan teman dan saling menjaga aset yang kita punya. Betul sekali. Jadi, menurut kamu, saling menghormati antar teman dan menjaga aset kelas yang memiliki pentingkah menurut kamu? Mungkin Bu. Kalau penting menurut kamu, keyakinan apa yang harus kamu lakukan jikalau pelajaran kosong berlangsung belajar? Berbicara dan berdiskusi bersama teman Ya, dan membaca buku dan tidak membaca buku.
Baik, bagus sekali. Apakah kamu bersedia untuk melakukan? Sekian. Kapan akan melakukannya? Itu contoh segitiga restitusi yang sudah pernah saya terapkan di kelas 9 oleh atas nama siswa atas nama Esa Wahyudianto. Di sana kenapa saya panggil untuk melaksanakan segitiga restitusi ini? Karena ketika pelajaran kosong mereka bermain bola di dalam kelasnya, kemudian membuat kaca jendela kelas mereka pecah. Nah, di sana memang tadi seperti pertanyaan Ananda Jupriandi, saya merupakan guru yang mempunyai identitas gagal dalam mendidik karena memposisikan dirinya sebagai penghukum, ya, karena itu adalah salah satu jalan kita untuk peserta didik itu mau patuh terhadap peraturan. Nah, seperti tadi, mari kita mengubah stimulus respon itu menjadi posisi teori kontrol, Bapak Ibu. Peserta didik itu melakukan kesalahan itu karena mempunyai tujuan. Seperti tadi, kenapa dia bermain di dalam kelas? Ternyata ketika saya melaksanakan segitiga restitusi, ternyata ada salah satu 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di sana. Kesenangan. Mereka tidak mendapat kesenangan, artinya kurang kesenangan yang mereka dapatkan, sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini, mereka melaksanakan atau melakukan main bola ketika jam kosong itu berlangsung di kelas mereka. Nah, kenapa harus segitiga restitusi? Kenapa tidak dihukum saja? Karena kalau segitiga restitusi ini lebih membuat peserta didik itu memahami atau menyadari akan kesalahannya. Karena sebelumnya kan sudah kita buat keyakinan kelas nih, yang sudah mereka yakin bersama-sama, yang sudah mereka sepakati bersama-sama, dan ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, kemudian kita menanyakan kembali keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Karena sebelumnya kita sudah membuat keyakinan, dan pada akhirnya mereka sadar, oh ternyata saya sudah melanggar keyakinan yang sudah saya buat. Seharusnya saya seperti ini. Di sana tadi sudah saya tampilkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sejatinya tidak memojokkan peserta didik ini. Lebih kepada mereka menyadari, dan di sana mereka mencari sendiri solusinya. Ketika jam kosong, Wahyu harus apa? Oh, saya harus membaca buku, mengisinya dengan berdiskusi sama teman, membaca buku karena tadi saya sempat melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghormati teman dan merusak fasilitas yang mereka punya, seperti itu. Bagaimana Ananda Ju? Jadi memang budaya positif ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi harus adanya pembiasaan-pembiasaan. Saya yakin ketika kita semua kompak melaksanakan disiplin positif dengan memposisikan diri kita sebagai guru, yaitu sebagai manajer, bukan lagi penghukum, membuat merasa bersalah teman dan pemantau, kompak nih semua kita, insya Allah. Mungkin tidak berhasil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak berhasil, setahun, 2 tahun insya Allah. Terciptanya budaya-budaya positif yang timbul dari motivasi internal peserta didik kita, bukan karena motivasi eksternal karena ada hukuman ataupun ujian. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, saya persilahkan. Bagaimana Pak Awal? Ya. Dari saya mungkin bagus sekali Bu Titi ya, materi tentang budaya positif. Memang sangat kita butuhkan ya. Karena bagaimanapun kita sekolah, kita guru, kita tentunya mau murid kita adalah orang-orang yang menjadi orang yang baik, memiliki karakter yang baik. Tapi membentuk karakter itu kan tidak semudah kita membuat jejak tujak. Jejak tujak mungkin hanya persiapan voting, barakat. Nah besok kita jejak tujak lah, udah jadi jejak tujak.
Tapi ini kan kita berhadapan dengan manusia, dengan segala faktor lingkungan, keluarga, dan segala macamnya. Ini kok saya melihat ini ya, ada istilah gunung Gunung es. identitas ya, Gunung bagaimana identitas. karakter itu dibentuk. Memang dasar dari pembentukan karakter itu ternyata lingkungan, gitu. Bagaimana lingkungannya anak-anak itu di tempat dia berada. Nah, kalau lingkungannya itu membiasakan sesuatu yang positif, menghadirkan keteladanan yang baik, sistem aturan di sekolah itu baik, nah nanti secara perlahan lingkungan itu akan membentuk pola pikir anak itu. Oh, seperti ini, seperti itu. Pola pikir yang terbentuk itu secara terus menerus nanti akan menjadi sebuah perilaku mereka. Karena kan perilaku itu dasarnya adalah sesuatu keyakinan yang dia yakini. Nanti perilaku yang terus menerus dia bawa sampai dewasa itu akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itulah sebenarnya karakter, ya kan? Jadi dasar dari pembentukan karakter dari diagram gunung es itu adalah lingkungan. Baiknya lingkungan, insya Allah besar kemungkinan karakter yang baik. Kalau lingkungan itu copet semua, besar kemungkinan anak itu akan menjadi copet. Kalau lingkungan itu orang-orang yang baik, aturan yang baik di sekolah, kemudian keteladanan di sekolah itu baik, ya otomatis karakter peluangnya lebih, anak-anak itu akan tumbuh besar. Nah, bagaimana membuat lingkungan yang baik? Jawabannya adalah budaya positif. Ya, bagaimana menghadirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita. Kebiasaan di mana? Di dalam kelas, terintegrasi dalam kelas, atau budaya keseharian ketika mungkin seperti yang sudah kita lakukan ngaji sebelum masuk. Nah, itu kan juga budaya ya, budaya positif. Atau juga mungkin terintegrasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, ada USU, kemudian pramuka. Itu kan sebenarnya dalam proses pembentukan karakter. Waktu mereka itu terisi oleh hal-hal yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Kalau saya melihat Bu Titi, memang sasaran budaya positif ini adalah motivasi intrinsik. Bagaimana anak-anak itu motivasi di dalam dirinya itu bisa dulu. Karena kekuatan terbesar manusia itu adalah motivasi dalam diri. Sebagus apapun alat, buku banyak, anak-anak itu kaya, misalkan orang tua itu tapi semangat di dalam dirinya tidak ada, besar kemungkinan anak itu akan gagal. Tetapi sebaliknya, kalau dia tidak punya, orang miskin, kemudian sarana dan prasarananya minim, tetapi motivasi semangat mereka ada, besar kemungkinan anak sukses. Contohnya banyak orang yang sukses di Indonesia yang berasal dari Pak Soeharto, Pak Habibie, itu rata-rata dari orang yang tidak ada. Nah, tetapi sekali lagi membangun motivasi di dalam diri itu juga tidak semudah membuat dia itu tidak. Kalau kebiasaan terus menerus. Kalau saya analogikan membangun budaya semangat dalam diri atau motivasi intrinsik dari siswa itu seperti kita membangun rumah. Kita butuh dulu motivasi dari orang-orang di sekitar kita. Rumah itu kan kalau baru-baru dibangun dia butuh penyangga, ya. Penyangga orang kering-kering sebelum dicor. Tetapi kalau sudah lama terbiasa, satu persatu penyangga itu bisa dilepas. Sehingga rumah itu kuat dengan sendirinya dan tidak perlu penyangga bantuan orang lain. Kira-kira seperti itulah. Anak-anak untuk menemukan motivasi dalam dirinya butuh gurunya, butuh lingkungannya untuk menguatkan diri. Kalau dia sudah sadar akan nilai-nilai kebajikan dari nilai kebenaran, dia sudah tahu mana yang benar, mana salah. Dia melakukan sesuatu bukan atas dasar imbalan atau karena takut seseorang, tetapi melakukan sesuatu karena itulah yang benar. Itulah yang dia yakini. Saya yakin anak-anak akan bisa tumbuh menjadi pribadi yang tentunya merdeka tadi ya. Siswa yang merdeka, yang tidak yang lepas dari segala perintah, tetapi benar-benar berjalan karena sesuatu hal yang dia yakini. Itu. Tapi kembali lagi budaya positif itu tadi seperti tidak semula juga. Nah, pertanyaannya mulai dari mana membangun budaya positif? Ya, mulai dari diri kita masing-masing. Sebelum ke siswa ya dari kita dulu gurunya. Misalkan saling sapa kalau jumpa, hal sederhana lah dulu ya, saling senyum kalau jumpa. Nah, ataupun
lebih baru datang ya. Kita kan selama ini menuntut anak kita berbudaya positif. Kalian itu harus rajin, kalian itu harus taat lah. Kita sendiri kan jam terbelah. Nah, ini benar jadi refleksi kita. Iya, refleksi, bukan saling menyalahkan, Bukan tapi menyalahkan. mari melihat Tapi saling yang menyalahkan. baik. Betul. Terkadang tuh kita guru itu menuntut anak kita untuk memberikan yang terbaik, tapi terkadang kita juga budaya positif kita masih kurang dari sisi kolaborasi, kebersamaan. Atau mungkin misalkan SMP dan SMK juga jarang kita Duduk bersama. padahal kita satu atap, satu tujuan sebenarnya. Artinya kalau mau budaya positif ini benar-benar bisa berdiri untuk anak-anak kita, yang mulai dari diri kita. Karena perubahan itu kan tergantung diri kita sebenarnya. Ibaratnya kalau sekolah ini bus, arah kemana bus itu ya tergantung orang-orang dalam bus, tergantung supirnya, tergantung mukanya, tergantung penumpang. Sebesar apapun bantuan dari luar atau teriakan dari luar, "Weh, kanan kanan kanan," orang-orang yang dari luar bus, tapi kita yang mau dari dalam bus emang ke kiri, tetap arah bus itu ke kiri. Nantinya yang paling menentukan adalah bagaimana tadi kekompakan, kemudian program yang dituangkan dalam program-program yang mungkin konsistensi. Tidak hanya apa ya, manis-manis kembang api. Ya, kembang api itu kan kalau pertama saja bagus, dengan ujung mati. Tetapi konsistensi ya. Misalkan kita ada program, ya mari kita sesuai dengan kesepakatan itu. Mungkin kalau ada perubahan ya nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan refleksi ataupun evaluasi. Bagus sekali menurut saya, Bu. Tetapi ya itu untuk kerjasama, konsistensi, dan tentunya motivasi dari kita juga, Bu. Ya. Terima kasih Pak Awal yang telah memberikan kita masukan yang begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu benar apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi, Mami Awal. Sejatinya kalau kita ingin menjadi kalau kita ingin melihat peserta didik kita itu melaksanakan disiplin positif, marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Sama dengan semboyan pendidikan kita, Pak Awal ya. Ingatso Suntulodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Artinya Ingatso Suntulodo, guru berada di depan sebagai panutan yang akan ditiru oleh murid. Kalau kita ingin peserta didik kita melaksanakan disiplin positif, kita harus terlebih dahulu melaksanakan disiplin positif. Ingmadia Mangunkarso, berada di tengah, merangkul, membimbing bersama-sama untuk terciptanya budaya positif. Kemudian Tuturi Handaya ini kita di belakang peserta didik untuk tetap mendorong, mengawal mereka agar terciptanya budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita sepakat ya ingin melaksanakan budaya positif di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, mari kita sama-sama merangkul, mengeratkan tangan kita sebagai contoh terlebih dahulu guru. Sebagai contoh agar budaya positif ini bisa diterima oleh peserta didik kita. Oh, saya malu guru saya seperti ini. Jangan kita aja yang begini, sedangkan guru kita seperti itu. Biar tidak ada seperti itu ucapan-ucapan yang keluar dari peserta didik. Mari kita dulu merangkul, mengeratkan genggaman kita untuk mari kita sama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini agar terciptanya peserta didik yang melahirkan karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Mari kita mulai dari hal yang terkecil. Ini bukan kita saling menyalahkan, karena kita semua, saya pun pernah melakukan seperti itu. Nah, mari kita sama-sama mengubah sedikit demi sedikit kebiasaan yang sudah kita lakukan yang keluar dari budaya positif itu. Mari kita tinggalkan dan kita mari beranjak ke hal-hal yang lebih baik guna kemajuan peserta didik kita, kemajuan diri kita sendiri dan tentunya sekolah kita Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ilmu yang sudah saya dapatkan telah saya sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan Bapak Ibu.
berkolaborasi mewujudkan sekolah impian kita dengan murid yang mencerminkan karakter profil pelajar Pancasila tadi. Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.